Kalau Sobat Kabarto cari MPV listrik yang harganya affordable, fiturnya melimpah, dan kenyamanannya boleh diadu, kalian bisa tengok nih mobil yang di samping gua. Ini dia Wuling Darion EV tipe iX. Seberapa menarik dan seberapa unik mobil ini? Yuk kita simak detailnya. Walaupun tampilannya kalem, area matanya ini sob bikin jatuh cinta saat pandangan pertama. Karena apa? Desainnya udah pakai model X-shape untuk depan dan juga belakang. Tapi yang bikin menariknya lagi adalah mobil ini bisa mengangkut sampai 7 penumpang. Tapi kita lihat nih ke sampingnya. Bicara dimensinya, Wuling Darion tipe iX punya panjang 4910 mm dengan lebar 1870 mm dan tinggi 1770 mm. Kalau nengok ke sektor kaki-kakinya, ini cukup proper juga untuk sebuah MPV yang siap diajak jalan keliling Indonesia. Karena Wuling Darion EV ini menggunakan ban ukuran 215/55 dengan pelek ukuran 17 inci. Dan desainnya pun kalem juga ya sob. Plus, sektor suspensinya dikawal sama MacPherson strut dan juga multilink independen. Nanti sih kita mau masuk ke area kabinnya, tapi yang menarik juga udah kelihatan dari luar nih. Ini dia, udah dipasang sunroof sob. Yuk kita tengok area belakang. Nah, ini area belakangnya sob. Tetap kalem ya tampilannya. Di area belakang cuma ada emblem Wuling, tulisan Cortez Darion EV, dan kita bisa lihat seperti yang gue bilang di awal, headlamp dan stop lampnya mengusung desain X-shape. Yang bisa kalian nilai sendiri seberapa kalem tapi tetap mengedepankan sisi elegannya. Yuk kita sekarang cek area bagasinya. Nah, ini area bagasinya sob. Ya emang terlihat tidak terlalu besar, tapi jangan salah. Row 3-nya ini sendiri bisa dilipat. Dan kalau udah dilipat, bagasinya bisa diekspand sampai 1202 liter. Plus kita bisa lihat nih, ada detail-detail menarik seperti hook dan juga lampu yang ada di area belakang yang memudahkan kita kalau mau loading barang saat malam hari. Udah gitu, pembuka dan penutup dari pintu bagasinya udah full elektrik sob. Jadi nggak perlu deh kita nurunin barang lagi ataupun nutup pintunya pakai tenaga kita. Sebelum kita masuk ke kabin, gua pengen kasih tahu tempat untuk pengisian baterainya. Ada di belakang gua. Nah, ini dia sob, tempat pengisian baterai dari Wuling Darion EV. Kalau kita lihat, nah dia sudah support buat pengecasan tipe CCS2 dan juga fast charging. Jadinya untuk 20-80% kita cukup menggunakan waktu 30 menit aja. Yuk masuk ke kabin. Nah, sekarang kita udah masuk ke kabinnya dari Wuling Darion EV. Kesan pertama yang bikin siapa aja pasti jatuh cinta sama kabinnya Wuling adalah dia itu desainnya nggak neko-neko, simple, penempatannya pun juga praktikal, tapi semuanya fungsinya berjalan dengan baik sob. Oke, gue pengen kasih tahu ke Sobat Kabarto apa aja sih sebenarnya yang bisa kita explore dari area kabinnya. Yang pertama nih Sobat Kabarto, mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur ADAS level 2 yang pastinya canggih banget, dan ntar kita juga akan coba saat impresi berkendara. Letak radarnya ada di sini nih sob. Dilanjut area dashboardnya nih. Dashboardnya cukup simpel, dia bahannya soft touch dan didesain ataupun dikasih warna coklat yang nyaris senada dengan area jok dan juga area dashboard tengah sampai lingkar kemudinya. Tapi yang bikin menarik adalah ini dia nih, head unitnya nih Sobat Kabarto. Head unitnya ini bisa kasih banyak fitur yang cukup menarik buat kalian user Wuling Darion EV. Kalau misalkan kita explore dari area head unitnya ini bisa kasih banyak fitur. Yang pertama nih, kalau kalian mau lihat detail-detail fitur ADAS-nya ada apa aja, kalian bisa lihat semua di sini di tombol layar sentuh yang logonya mobil. Yang kedua,
kameranya sob. Ini dia nih, kameranya bisa depan, belakang, samping, bahkan area ban juga yang biasanya kalau kalian pakai ataupun kalian biasa jalan-jalan ke area-area sempit. Berhubung mobil ini dimensinya juga nggak kecil, jadinya ada perlunya banget nih kamera sedetail ini di sebuah Darion EV. Dilanjut lagi, ini nih yang bikin tim Kabaroto senang banget nge-review Darion EV. Karena apa? Dengan budget yang masih affordable ataupun terjangkau ya, under 500 juta, kalian udah bisa dapat fitur canggih kayak gini. Namanya Scene Mode nih Sobat Kabaroto. Scene Mode ini sendiri dia ada beberapa opsi. Total ada 5. Ada Nap Mode, Cam Mode, Pet Mode, Quick Fan, sampai Snow Mode. Nah, gue bakal breakdown satu-satu. Ini apa sih sebenarnya? Ini adalah fitur-fitur yang sebenarnya kalau bisa dikatakan adalah fitur yang mendukung orang yang ada di dalam kabin Darion EV untuk melakukan berbagai kegiatan. Misal, Nap Mode ini cocok banget kalian pakai kalau kalian lagi mau istirahat nih Sobat Kabaroto. Kalian bisa set durasinya mau berapa lama. Kalian juga bisa pilih ambient apa yang nantinya bakal keluar suara-suaranya, mulai dari campfire, hutan, laut, dan lain-lain. Tapi harus kalian tahu juga, fitur ini khususnya di versi EV-nya tidak bisa digunakan ketika baterai ada di bawah 20% nih Sobat Kabaroto. Jadi kalian bisa maksimalin ketika baterai ada di posisi full sampai 30%-an. Lanjut lagi, di sini ada Cam Mode. Nah, Cam Mode ini sendiri kalian bisa gunakan ketika kalian lagi mau bepergian camping, posisi AC tetap menyala, tapi baterai tidak berjalan sama sekali sob. Dan di sini ada indikatornya juga ya, 50% contohnya. Kita bisa screen off juga. Nah, dengan tap 2 kali screennya akan nyala lagi. Lanjutnya ada Pet Mode. Yang Pet Mode ini cukup unik nih Sobat Kabaroto, karena kabin bakal di set temperaturnya sesuai dengan kebutuhan atau kebiasaan dari binatang kalian nih. Karena kalau misalkan kita cek di Pet Mode ini bisa diatur nih temperatur regulationnya ya kan, mau dingin ataupun panas, dan tingkatannya pun juga cukup banyak ya Sobat Kabaroto. Dan kalau kita back lagi, ini nih ada Rain or Snow Mode yang pastinya nanti akan ngaktifin mode wiper, dan di sini ada Quick Fan. Kalau secara visual Quick Fan ini diperuntukkan cocoknya biasanya untuk para smoker ataupun perokok seperti visualnya, supaya asap tidak terlalu mengepul di area kabin nih sob. Sekarang kita geser ke monitor cluster instrumen. Untuk monitor cluster instrumennya nggak terlalu besar ya Sobat Kabaroto, tapi peletakannya ini cukup pas untuk setengah lingkar kemudinya. Secara tampilan ataupun secara penglihatan, visibilitas juga masih nyaman dan enak dilihat. Dan yang ada di monitor cluster instrumen ini adalah indikator baterai, range ataupun jarak tempuh. Lantas ada tekanan ban juga atau tire pressure monitoring system, dan juga kecepatan seperti biasa, dan juga visual dari mobilnya yang nantinya akan bermain visualnya kalau misalnya kita pakai fitur dari ADAS-nya, mulai dari lane keeping assist, cruise control, dan lain-lain nih Sobat Kabaroto. Untuk transmisinya kalian bisa lihat nih ada di sisi kiri sini ya Sobat Kabaroto, jadi jangan ketuker. Kalau biasanya kalian di sisi kiri mungkin masih main wiper, ini wiper ada di sisi kanan, dan di sisi kirinya ini ada transmisinya nih Sobat Kabaroto. Dan tombol electric parking brake-nya ada di sini, tinggal sekali pencet aja. Kalau ngelihat konsol tengahnya, ini cukup menarik nih, karena banyak banget storage-nya. Mulai dari cup dan bottle holder. Di sini juga bisa naruh kartu-kartu ataupun koin-koin untuk parkir ataupun kembalian. Di sini kalian bisa naruh barang, ya bisa naruh remote atau barang-barang lainnya. Dan juga di sini ada wireless charging yang maksimal outputnya ada di 50 watt nih Sobat Kabaroto. Plus AC-nya ini masih single zone, tapi yang knob kanan ini tujuannya untuk mengatur derajatnya, dan yang kiri untuk tingkat kencang atau rendahnya semburan angin AC-nya nih. Hazard ada di tengah, dan kita kalau nengok ke atas nih, ini cukup unik. Karena apa? Dengan mobil under 500 juta aja, kalian kalau sebagai penumpang itu feel-nya udah bisa kayak eksekutif muda. Karena apa? Buka pintu electrical sliding-nya ini di kabin belakang, nggak perlu repot-repot buka sendiri. Walaupun bisa buka sendiri, tapi kalau misalnya kalian punya sopir, kalian bisa minta tolong nih dengan tinggal memencet tombol ini aja, dua ini, yang depan untuk menutup, yang belakang untuk membuka, seperti yang sedang gue praktekkan sekarang.
Itu terbuka. Dan kalau menutup seperti biasa, langsung menutup dengan sangat halus dan nggak berisik. Untuk joknya sendiri ini cukup nyaman ya Sobat Kabarto, karena dia ini modelnya area sampingnya cukup memeluk dan pengaturannya sudah full electrical. Nah, recliningnya juga sudah full electrical, cuma dia posisinya belum support lumbar ataupun untuk pengaturan area pinggul samping kanan kiri ya sob. Tapi ini sudah cukup oke untuk sebuah mobil dengan range harganya under 500 juta. Kalian bisa udah dapat fitur yang ada di mobil-mobil mewah. Dan di atas gua juga ada electric sunroof yang bisa dibuka. Nah, ini yang paling disukain warga plus 62 alias masyarakat Indonesia. Salah satu unsur kemewahan sebuah mobil adalah electrical sunroof. Untuk lampu di area atasnya ini sistemnya layar sentuh Sobat Kabaroto. Ini nyala, ini mati. Kalian tinggal colek tipis aja, maka langsung nyala dan juga mati. Sisanya ruang-ruang penyimpanan lainnya cukup menarik dan cukup dalam juga. Cukup adil juga untuk orang yang di belakang, khususnya kalau mau naruh cup kopi ataupun botol minum. Sekarang kita coba geser ke belakang ya. Asik nih, sekarang kita udah ada di kabin tengahnya. Kenapa gue bilang asik? Ya jelas lah. Bayangin, mobil ini harganya affordable, EV pula, dan row 2-nya ini bener-bener eksklusif. Karena row tengahnya ini dipasang joknya Captain Seat Sob. Dan untuk pengaturan dari sandaran tangannya sendiri udah bisa diatur. Ini masih manual ya, dia masih model kokang tuas. Tapi yang udah elektriknya adalah pengaturan dari recliningnya. Maju mundur, recliningnya. Nah, ini sudah full elektrik semua ya. Dan nggak cuma yang di kanan, yang di kiri juga udah juga full elektrik sob. Plus kalau misalnya kita lihat untuk postur gua 180 up sedikit, ini area headroomnya bener-bener lega banget. Bisa kalian lihat, ini sekitar 2 kepalan tangan, bahkan lebih, ini masih nyisa. Jadi area headroomnya pun berasa lega, memang kabinnya juga sudah lega, dan di sini ada kisi-kisi AC yang pastinya secara pendinginan di kabin depan, tengah sampai belakang ini cukup adil. Plus di sini ada pegangan tangan buat kalian yang mau masuk ke row tengah. Untuk buka sliding door-nya sendiri, kalau yang dari Captain Seat bukanya menggunakan tuas yang ada di area pintu, dan ini sudah electrical ya Sobat Kabaroto. Plus ada lampu baca juga buat kalian yang punya kebutuhan tersendiri ketika malam hari mungkin di area kabin butuh penerangan khusus, udah disediakan juga. Yang cukup adil selanjutnya adalah untuk pengaturan dari semburan udara AC-nya sob. Nah, di sini kita udah bisa mengatur sendiri, nggak perlu minta tolong orang di depan. Totalnya ada 5 tingkatan dan kita bisa off-in juga ataupun on-in juga. Di sini ada tempat pengecasan juga, slotnya untuk naruh barang-barang, pocket belakang. Dan ini bener-bener lega banget ya. Area kakinya sendiri pun kalian bisa lihat nih Sobat Kabarto, ini gue udah cukup maju ya dibandingkan posisi standar awalnya seperti yang ada di sisi kiri gue. Ini gue udah cukup maju lagi. Ini legroomnya pun masih terasa lega dan kaki masih bisa nyempil juga ke bawah jok dari pengemudi. Tapi kalau row 2 kita kira udah senyaman ini, row 3-nya bakal kedesak sama yang dari kabin tengah apa enggak? Kita mau coba buktiin. Yuk kita ke belakang. Nah, ini dia kabin ketiganya atau row paling belakangnya. Yang bikin spesial adalah bisa dilihat, ini rata ya Sobat Kabarto. Jadi kalaupun belakang mau dimuat-muatin sampai 3 orang pun, yang tengahnya masih kerasa nyaman banget sob. Ditambah kan di sini nggak ada yang namanya armrest ataupun bukaan untuk cup holder atau bottle holder. Jadinya senderannya pun tetap sempurna karena ini datar dan ini pun juga datar. Nah sekarang kita ngomongin legroomnya. Tadi gue bilang apakah kira-kira si Captain Seat-nya ini bakal memaksa row 3 ini jadi tidak nyaman? Ternyata nggak juga Sobat Kabarto. Bisa dilihat nih. Ya memang mepet, tapi ini ruang kakinya pun masih ada. Dan mungkin untuk kenyamanan yang maksimal di kabin ketiga atau di row 3, kita bisa kompromi juga
ataupun diskusi sama yang duduk di captain seat supaya sedikit lebih maju. Tapi di luar itu semua, kenyamanan lainnya adalah di area headroomnya yang masih benar-benar lapang ya Sobat Kabarto. Lihat, gue udah setup nyender senyaman mungkin dengan headrest juga pastinya. Dan di sini masih ada sekitar satu kepal kurang sedikit lah, satu kepalan tangan kurang sedikit ya Sobat Kabarto untuk area headroomnya. Sisanya fitur-fiturnya tidak terlalu banyak untuk di row 3 ya. Seat belt untuk safety. Di sini ada untuk ruang-ruang penyimpanan, tapi kita nggak menemukan pengisian daya ataupun soket charging nih Sobat Kabarto. Tapi untuk lampu masih ada. Dan pegangannya pun masih ada. Kisi-kisi ataupun blower dari AC masih terdistribusi dengan baik, jadi tenang aja. Untuk perjalanan dalam sampai luar kota di row 3 bareng Darion EV ini masih tergolong nyaman. Nah, ini dia momen yang ditunggu. Sekarang gue mau langsung cobain feel berkendara sekaligus fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan dari Wuling Darion EV. Penasaran detailnya seperti apa? Stay tune terus di YouTube channel Kabaroto.